Kita semua menyadari bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pertanian di Arab Saudi sangat mengagumkan. Luas wilayah gurun telah diubah menjadi ladang pertanian. Transformasi ini tentu saja dapat disebut sebagai pencapaian besar bagi sebuah negara, terutama ketika negara tersebut hanya menerima rata-rata sekitar 4 inci hujan setiap tahunnya. Dalam video hari ini, Dr. Info akan memberitahu Anda bagaimana dan mengapa Arab Saudi mengubah gurunnya menjadi ladang pertanian yang luas. Jadi, tetaplah bersama kami dan mari kita bahas tentang Arab Saudi. Arab Saudi dikenal sebagai kerajaan gurun. Kekayaan negara ini meningkat pesat ketika minyak ditemukan. Arab Saudi menggunakan miliaran dolar pendapatan minyak untuk membiayai banyak aspek ekonomi dan kehidupan warganya. Salah satu elemen ini adalah pasokan makanan kerajaan, yang mengimpor lebih dari 80% makanan yang dibutuhkannya menggunakan pendapatan minyak. Sekitar 1,5% saja dari luas tanah Arab Saudi yang dapat ditanami, dan pertanian yang ada mengonsumsi 80% dari pasokan air terbatas negara tersebut. Meskipun kerajaan saat ini aman dalam hal pasokan pangan, pertanian di Arab Saudi telah menjadi fokus utama bagi mereka yang ingin meningkatkan keberlanjutan negara dan mengurangi resiko kegagalan jaringan pasokan pangan global. Pada tahun 1970 dimulailah pengembangan pertanian yang serius di kerajaan ini, dan pada tahun 1990 Arab Saudi menjadi salah satu eksportir gandum terbesar di dunia. Selain gandum, Arab Saudi juga mengekspor sayuran, buah-buahan, produk susu, dan kurma. Ketika kamu berpikir tentang Arab Saudi, apa yang terlintas dalam pikiran kamu? Matahari terik, iklim yang tidak ramah, dan bukit pasir yang tak berujung. Namun, bagaimana sebuah negara seperti itu bisa menjadi eksportir gandum yang besar? Jika kita menggali lebih dalam, ada sesuatu yang sedang terjadi di negara ini. Mari kita cari tahu. Pemerintah Arab Saudi meluncurkan program yang luas untuk mempromosikan teknologi pertanian modern. Alasan dibalik ini adalah pendirian jaringan irigasi, fasilitas penyimpanan, dan fasilitas ekspor. Tujuannya juga termasuk mendorong penelitian pertanian dan institusi pelatihan. Perkebunan yang hijau terbentang di seluruh negeri, bahkan di tengah-tengah gurun. Secara mengejutkan, dalam 60 tahun terakhir, Arab Saudi telah mengubah 24.000 km persegi gurun menjadi lahan subur. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, Arab Saudi adalah daerah padang rumput dan hutan yang dialiri hujan monsun yang deras. Namun, sekarang insinyur telah memanfaatkan air kuno ini untuk memenuhi kebutuhan air negara ini. Air fosil ini terperangkap di akuifer yang terletak sejauh 1 km di bawah permukaan tanah. Taktik ini sangat berhasil, dan Arab Saudi menggunakan air ini untuk pertanian dan produksi susu dalam skala besar. Konservasi energi dalam penggunaan air tidak diperlukan dalam sistem irigasi yang baik. Salah satu cara terbaik untuk tujuan ini adalah metode irigasi pivot abad ini. Untungnya, Arab Saudi menggunakan metode ini. Metode ini diciptakan oleh seorang petani dari Colorado bernama Frank Seibach. Seperti namanya, irigasi pivot mengairi secara melingkar di sekitar titik pusat pivot. Selain air, pivot ini juga mampu menyediakan herbisida dan pupuk kimia. Dengan menggunakan satu mesin, efisiensi keseluruhan sistem irigasi meningkat. Arab Saudi telah membangun sistem pivot pusat selama 50 tahun, tetapi semenanjung Arab menerima hujan sangat sedikit. Akuifer hampir kosong. Ketika kita berbicara tentang wilayah pegunungan di bagian barat Arab Saudi, sebagian besar hujan mengalir kembali ke laut tanpa digunakan. Hal ini berarti Arab Saudi mengalami kehilangan air, dan ini juga mempengaruhi pertanian. Namun, untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, Arab Saudi merencanakan dengan cerdas dan telah membawa lahan pertanian di Amerika Serikat, Indonesia, Argentina, dan negara-negara Afrika lainnya. Dua putri kerajaan Arab Saudi memulai proyek pengembangan di daerah-daerah ini yang dipimpin oleh Mona Hamdi, ahli bioetika dari Universitas Harvard, dan Neil Speckman, permakulturis dari Universitas Stanford.
Mereka tinggal di antara komunitas Badui selama 8 tahun dan membangun teras-teras batu, bendungan dangkal, dan parit dangkal di tanah untuk menampung air. Kemudian ada proyek lain, yaitu proyek Albida, yang diluncurkan oleh negara untuk mengelola air banjir yang sebelumnya langsung mengalir ke laut tanpa digunakan. Jika seluruh pantai barat tertutup oleh proyek ini, maka 30 juta hektar dapat diubah menjadi lahan pertanian. Tetapi ini akan membutuhkan miliaran dolar dan waktu. Arab Saudi juga menggunakan taktik lain untuk memenuhi kebutuhan air penduduknya, yaitu dengan menggunakan pabrik desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air segar. Salah satu metode desalinasi adalah dengan menggunakan gas termal, sedangkan yang lainnya adalah dengan menggunakan osmosis terbalik berbasis membran yang dijalankan dengan menggunakan listrik. Listrik ini dihasilkan dari energi nuklir. Jadi, sebelum Anda bingung, mari kita simpulkan. Untuk menjadikan lahan hijau, kita membutuhkan air, dan untuk mendapatkan air, kita perlu mendesalinasi air laut. Dan untuk mendesalinasi air, diperlukan energi nuklir. Semua ini saling terhubung. Selain itu, fasilitas juga telah disiapkan untuk mengolah air limbah perkotaan dan industri untuk irigasi pertanian. Penggunaan cairan nanolempung atau LNC juga merupakan taktik penting lainnya yang saat ini sedang digunakan untuk menghemat konsumsi air hingga 50%. Namun, metode ini cukup mahal. LNC adalah perlakuan yang memberikan lapisan tanah berpasir dengan lapisan lempung sehingga dapat menampung air dengan efektif. Arab Saudi juga telah mengalokasikan sumber daya keuangan untuk penelitian pertanian, guna lebih meningkatkan sistem pertanian mereka. Semua ini adalah upaya yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk mencapai kemandirian pangan dan mengatasi tantangan air yang mereka hadapi sebagai negara yang sebagian besar terdiri dari gurun. Beritahu kami di bagian komentar apa pendapat kalian tentang sistem pertanian Arab Saudi. Pastikan untuk menyukai video ini dan klik subscribe, saya berharap kita akan bertemu kembali di waktu dekat. Kami akan kembali dengan video menarik lainnya.